Iya, Bundari kita melanjutkan ke tanggal 13 Oktober. Ya, kalau kita lihat itu di halaman 129, buku bimbingan pelayan KKR. Ini yang menjadi materi pengajaran kita. Bahan Alkitab itu dari kitab Amsal 31 ayat 10, lalu ayat 15 sampai 28. Lalu ada bacaan remaja Titus 2 ayat 3 sampai 5. Tema untuk anak balita dan anak kecil itu ibuku hebat. Lalu untuk anak tanggung dan remaja ibuku kebanggaanku. Ada ayat hafalan Kejadian 3:30. Lalu tujuan kami rangkum menjadi 3 di sini. Yang pertama, anak dapat memahami dan menceritakan yang dilakukan istri yang cakap di dalam teks. Lalu yang kedua, anak dapat menceritakan kegiatan ibunya di rumah. 3, anak dapat mengekspresikan kebanggaannya kepada ibunya, baik itu lewat nyanyian, atau seruan, atau tulisan. Ada lagu tema kita di doa ibuku, bila Yesus berada di tengah keluarga, sahkel simparna pemerendu, oh Tuhan. Sekarang kita lihat bacaan Alkitab kita di Amsal 31 ayat 10, lalu 15 sampai 28. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya, dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ayat 18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, ia mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus dan kain ungu pakaiannya. Ayat 23, suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya, ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan, ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Ya, terima kasih Kak Nia. Kami baca Titus 2 ayat 3 sampai 5 sebagai bacaan remaja. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ya, sekarang kita lihat apa yang menjadi penjelasan dari kitab Amsal 31 ayat 10 dan juga 15 sampai 28. Dalam kitab Amsal 31 ini, para pelayan KKR kita bisa menemukan deskripsi yang sangat luar biasa tentang seorang wanita atau perempuan yang hebat. Dan itu bisa diaplikasikan oleh setiap ibu-ibu kita. Di ayat 10 tadi kita lihat ya bagaimana firman Tuhan mengatakan, siapa yang akan menemukan seorang istri yang baik, ia lebih berharga daripada permata. Ya, ayat ini mengingatkan kita bahwa seorang ibu, ya istri yang cakap, adalah harta yang sangat berharga. Kalau tadi bahasa Amsal katakan, itu lebih berharga dari permata. Seorang ibu yang baik tidak hanya memberikan cinta, tetapi juga membimbing dan mendukung kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat dari ayat 15 sampai 28, ya kita bisa melihat bagaimana dedikasi seorang istri yang cakap. Dan ini adalah cerita ataupun dedikasi ibu yang baik juga, ya. Istri yang cakap bekerja keras untuk keluarganya, selalu berpikir untuk kebaikan masa depan keluarganya, rajin, pemberani, selain merawat keluarganya, dia juga ingat untuk merawat dirinya.
Jadi ini tadi yang dijelaskan dengan panjang di ayat 15 sampai 28, coba kami rangkum sedemikian rupa. Atau dengan kata lain, kita bisa simpulkan ya dari teks kita ini bahwa istri atau ibu yang cakap itu tanda kutip ya multifungsi, bisa melakukan apa saja. Dia perawat dokter untuk kesehatan keluarganya, ya dia chef yang handal ya, yang betul-betul memperhatikan menu setiap hari bagi keluarganya. Dia desainer yang mantap dalam artian ini ada pertua kita duanya di sini ya. Biasanya yang mencocok logikan itu kan biasanya pasti ibu-ibu di rumah kan itu nora-nora kita soal pakaian. Begitu juga dengan anak-anak. Dan bisa lagi nanti kamu tambahi ya, siapakah nanti yang membawa firman untuk setiap kelas. Bahwa begitulah luar biasanya ibu yang cakap ya, istri yang cakap. Tambah dari itu, tadi di ayat 28 terakhir dikatakan bahwa istri ibu yang cakap itu, anak-anaknya pasti hebat. Dan suaminya pasti memuji dia. Ya, itu dia predikat yang diterima oleh istri atau ibu yang cakap. Nah, sekarang apa pesan teks yang bisa kita dapat dari sini? Pertama, ya, karena sudah dijelaskan bagaimana luar biasanya tadi seorang ibu, seorang istri yang cakap, maka untuk itu ucapkanlah terima kasih setiap kita, ya, siapakah kita, apakah itu anak atau suami atau siapapun kita, ucapkanlah terima kasih dengan kita meluangkan waktu kita untuk mengucapkan terima kasih kepada ibu kita. Bisa dengan kata-kata atau bahkan dengan tindakan kecil seperti membantu pekerjaan rumah. Lalu yang kedua, berbuat baik ya. Cobalah untuk melakukan sesuatu yang istimewa untuk ibu, seperti membuatkan mereka minuman atau menyiapkan kejutan kecil. Ya, karena mereka sudah sangat luar biasa mengorbankan dan memberikan dirinya bagi keluarga. Lalu yang ketiga, dengarkan nasihatnya. Ibu memiliki banyak pengalaman hidup. Ajak mereka berbicara dan dengarkan nasihatnya. Ini menunjukkan bahwa kita menghargai kebijaksanaan mereka ataupun ibu-ibu kita. Sekarang kita masuk ke kegiatan pengajaran untuk kelas balita dan anak kecil. Tadi temanya adalah ibuku hebat, ya, ibuku hebat. Kami mengajak setiap pembawa firman untuk mempersiapkan diri mengajak anak-anak dalam kegiatan Supermam. Apa itu? Yaitu dengan mengajak anak-anak memberikan penjelasan singkat tentang apa yang menurut mereka hal yang hebat tentang ibunya. Ini kurang ya, nanti kami tambahin tentang ibunya. Jadi boleh ditunjuk. Jadi kalau bisa semua ya. Kalau dia anak balita dan anak kecil itu semua aja, karena nanti kalau dia nggak ditunjuk nanti dia ngambek lagi pulangnya kan gitu. Ditunjuk aja, disebut namanya, nggak usah panjang-panjang. Misalnya ibuku baik, ya ibuku tangguh, ibuku hebat, ibuku selalu memperhatikan aku. Silahkan ya suruh semua anak-anak kita untuk menyebutkan apa kehebatan-kehebatan yang mereka banggakan dari ibu mereka. Nah setelah itu jelaskan ya tentang isi bacaan Alkitab. Seperti itulah ibu kita, kan gitu ya. Seperti itulah hebatnya ibu kita. Tadi sudah kita sebutkan dan di kitab Amsal 31 ayat 10, 15 sampai 28 juga mengatakan itu bahwa ibu-ibu yang hebat itu yang baik, yang penuh kasih, yang memperhatikan keluarganya, yang rajin bekerja dan sebagainya nanti. Dan kita katakan bahwa ibu kita itu seperti firman Tuhan katakan di ayat 10 itu lebih berharga dari permata. Jadi permata itu kan satu batu yang mahal harganya. Walaupun batu itu mahal, jauh lebih berharga lagi ibu kita. Gitu dia ya. Jadi harus dikasihi ibu kita. Dan para pelayan, ya pembawa firman Tuhan khususnya, teks kita ini disampaikan dalam rangka memang anak-anak kita diajak untuk memperingati HUT Moria GBKP yang ke-67, yaitu jatuh di tanggal 16 Oktober. Maka ajaklah adik-adik kita untuk ya mengucapkan selamat ulang tahun nanti kepada setiap mama kita atau ibu kita di tanggal 16 ya, di hari Rabu ya. Diingatkan adik-adik kita nanti hari Rabu tanggal 16 ya. Ini kan sekarang tanggal 13, nanti tanggal 16 mama-mama kita ulang tahun ya. Moria GBKP itu tempat mama-mama kita bersekutu sama seperti kalau kita KKR kan gitu ya. Kita bilang ke kelas balita dan anak kecil dan dia berulang tahun nanti kategorialnya di tanggal 16 yang ke-67, maka ayo setiap kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada mama atau ibu kita gitu ya. Sambil dipeluk, dicium, kalau ada bunga dikasih kan gitu atau ada gambar dan sebagainya. Sekreativitas kakak-kakak nanti yang melayani di kelas ini. Setelah itu tutup dengan mengajak anak mengucap syukur karena ibunya. Jadi boleh nanti dalam doa bersama-sama kakak guru ya, ajak kakak-kakak guru yang memimpin dari depan, ajak adik-adik kita untuk mengikuti agar mereka mengucap syukur buat setiap ibu yang mereka yang sudah hadir dalam kehidupan mereka. Itu di kelas balita dan anak kecil. Nah, sekarang di kelas anak tangguh dan remaja,
Sama ya, ini kalau kamu perhatikan sebenarnya sama aja, tetap dengan aktivitas Supermom. Kalau anak tanggung dan remaja nggak semua semua juga nggak apa-apa ya. Nanti perwakilan-perwakilan kan gitu ya untuk mengucapkan apa kehebatan-kehebatan yang mereka rasakan dan itu membuat mereka bangga ya karena tema anak tanggung dan remaja itu adalah ibuku kebanggaanku. Jadi apa yang membuat mereka bangga dengan ibu mereka nanti diminta satu-satu untuk menyampaikannya. Setelah itu kaitkan dengan teks kita ya Amsal 31 ayat 10 sampai 15 sampai 28 dan juga nanti diingatkan tentang Hud Moria kan gitu ya. Lalu ada tambahannya penjelasan dari bacaan remaja. Untuk kelas remaja itu di kitab Titus 2 ayat 3 sampai 5. Teks ini menjelaskan tentang bagaimana hidup sebagai seorang Kristen yang melayani Kristus. Ya, karena pada saat itu memang kehidupan di Pulau Kreta, tempat Titus melayani begitu luar biasa, sangat-sangat parah, banyak kejahatan, banyak ketidakbenaran yang berlangsung, terkhususnya masalah sosial kan gitu ya. Sehingga pada saat itu Paulus menyurati Titus dan menekankan seharusnya beginilah kehidupan anak-anak Tuhan ya, yang melayani Kristus. Khususnya kalau kita lihat teks kita ini sebenarnya tidak hanya perempuan, laki-laki juga ditegur pada saat itu diingatkan. Dan terkhusus memang perempuan dewasa, perempuan tua yang sudah tua. Kenapa? Karena otomatis generasi bisa rusak itu karena tidak memiliki teladan yang baik dari generasi sebelumnya pastinya ya. Maka karena itu diingatkanlah kepada setiap perempuan-perempuan yang sudah tua atau dewasa dalam bersikap, dia harus bisa menjadi teladan bagi perempuan-perempuan muda di sekitarnya. Tadi teks katakan mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, tidak memfitnah, tidak menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, mengasihi suami, dan anak-anaknya, hidup bijaksana, suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan taat kepada suaminya. Dan kita lihat ya, kita jelaskan kepada anak remaja bahwa ibu-ibu kita puji Tuhan ya melakukan ini semua. Ya, jadi kita bersyukur karena itu ibu-ibu kita sudah melakukannya seperti yang difirmankan Tuhan lewat Titus 3 sampai 5 ini. Ya, berarti ibu-ibu kita sudah boleh menjadi teladan. Karena itu, ajaklah ya setiap anak tanggung atau remaja untuk bangga dan mengucap syukur karena ibu mereka. Dan tidak hanya bangga dan mengucap syukur, tapi juga harus mengasihi ibu, menghormati, dan mendengarkan pengajarannya. Dan tambah dari itu, ya tanda kita mengasihi orang tua kita, mengasihi ibu kita khususnya, bahwa mereka dalam setiap doa kita. Nanti boleh ditanya ya, anak tanggung dan remaja, kan didoakan kan setiap hari ya, atau setiap dia berdoa, ingat ibu dan ayahnya kan, didoakan kan. Jangan-jangan nanti kan gitu ya, anak zaman sekarang, gara-gara gadgetnya, ya gara-gara kesibukannya, aktivitasnya, sampai lupa mendoakan orang tuanya. Maka ini momen juga melalui pelayan KKR untuk mengajak anak-anak kita penting sekali untuk mendoakan orang tua kita, ibu kita, karena mereka sudah sangat luar biasa memberikan diri dan hidup mereka bagi anak-anaknya. Dan harus kita ingatkan bahwa bagi setiap anak-anak yang mengasihi orang tuanya, menghormati orang tuanya, terkhusus juga ibunya, itu akan diberkati. Ya, firman Tuhan dalam Ulangan 20 ayat 12 katakan apa? Maaf, bukan ulangan ini ya, keluaran ya. Keluaran 20 ayat 12, umur panjang dan kesuksesan akan diberikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi dan menghormati orang tuanya. Maka penting sekali. Setelah itu tutup ya dengan mengajak anak-anak membuat surat cinta. Ya, jadi berarti harus di kelas ini juga disiapkan kertas origami kayaknya ya atau kertas HPS. Setiap siapapun pelayan KKR tolong dibantu disiapkan untuk membuat surat cinta kepada ibunya yang nanti di tanggal 16 Oktober silahkan diserahkan masing-masing. Ya, itu aksi kita buat ya. Jadi begini yang boleh kami sampaikan, kakak guru semuanya, para pelayan, Tuhan memberkati setiap persiapan kita. Jujur,